Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Jami, pagi ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin, selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah. Akan dilanjutkan dengan diisi ceramah oleh Bapak kita, Bapak Muhammad Su'eb ID, SEMSI. Topik ceramahnya adalah Tauhid. Kepada Bapak Su'eb ID kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pagi hari ini, yaitu sholat subuh dan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga semoga salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang tetap istiqomah melaksanakan syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Jamaah salat subuh yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian kita pagi-pagi hari ini, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, atau sahabat, saudara, karib kerabat kita yang juga telah mendahului kita. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya dan ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, sahabat dan kerabat kita yang ada di sekitar kita, semoga Allah berikan kesabaran dan kepekaan terhadap lingkungan sehingga mereka bisa hidup dengan tenang dalam keadaan baik-baik saja. Untuk itu mari kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pagi ini kajian kita adalah mengenai kitab tauhid, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am. Al-An'am itu surat ke-6 ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yambisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Iman ini adalah ucapan hati dan lisan yang disertai dengan perbuatan, diiringi dengan ketulusan niat hanya karena Allah semata, dan
dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dinamakan iman. Sedangkan mereka tidak melakukan kezaliman atau syirik, yaitu perbuatan yang menempatkan suatu ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Itulah yang dinamakan syirik, atau senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang tidak menafikan adanya Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi setiap ibadah, setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang di dalamnya ada kesyirikan atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengampuni mereka. Dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Ubadah bin As-Samit yang menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa an Isa bin Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhul minhu wal jannatu haqq wan naru haqq adakhalahu Allahul jannata ala ma kana min amal." Barang siapa bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Allah saja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, dan bersyahadat bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, dan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam serta ruh dari ciptaannya, dan bersyahadat pula bahwa surga adalah hak atau benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Ini hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang disampaikan dari Itban, fa inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajah Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada neraka dimasuki oleh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang hak kecuali Allah, karena mencari wajah Allah semata. Nah, diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Musa, ya Rabb, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullun ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi wal ardina sab'a fi kuffatin wala ilaha illallah fi kuffat malat bihinna la ilaha illallah. Musa berkata, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk berzikir dan berdoa kepadamu. Lalu Allah berfirman, katakanlah hai Musa, la ilaha illallah. Musa berkata lagi, ya Tuhanku, semua hambamu mengucapkan ini. Allah pun berfirman, wahai Musa, andai kata ketujuh langit dan penghuninya selain aku serta ketujuh lapis bumi diletakkan pada daun timbangan, sedang la ilaha illallah diletakkan pada daun timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat timbangannya. Hadis riwayat dari Ibnu Hibban dan Al-Hakim
dengan menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Menurut At-Tirmizi yang meriwayatkan hadis yang dinyatakan hasan dari Anas radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, ya ibni Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh jagat, sedangkan kamu ketika mati berada dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadaku, niscaya akan aku berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Apa kandungan dari bahasan yang kita lakukan ini? Yang pertama, bahwa sangat luasnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada makhluknya, baik itu makhluk hidup maupun makhluk yang sudah meninggal, karena begitu luasnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kandungan dari bahasan ini adalah selain tauhid menghapuskan dosa-dosa, maka tauhid juga menghapuskan semua apa yang dilakukan oleh manusia terhadap penyimpangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir surat Al-An'am yang tadi saya sampaikan, ayat ini menunjukkan tauhid dan keuntungan yang diperoleh darinya dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan menunjukkan pula bahwa syirik adalah perbuatan zalim yang dapat membatalkan iman jika itu syirik akbar, atau mengurangi iman jika syirik itu adalah syirik asghar. Kandungan yang kelima adalah perhatikan kelima masalah yang disebut dalam hadis dari Ubadah tadi. Apabila kita mempertemukan antara hadis Ubadah, hadis Itban, dan hadis lainnya, akan jelas bagi kita pengertian kalimat La ilaha illallah, dan akan jelas bagi kita kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya dengan menafikan dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perlu diingat bahwa persyaratan yang dinyatakan dalam hadis Itban tadi adalah ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya dengan apapun juga. Selanjutnya, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan dari La ilaha illallah, bahwa berat timbangan La ilaha illallah yang mengungguli berat timbangan seluruh makhluk, padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan kebaikannya. Selanjutnya, kandungan dari bab ini adalah dinyatakan bahwa bumi ini 7 lapis seperti halnya juga langit. Langit dan bumi tentunya pasti ada penghuninya. Menurut menetapkan sifat-sifat Allah berbeda dengan pendapat Al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah adalah salah satu aliran teologis yang mengutip Syekh Abdul Hasan Ali bin Ismail, dan maksud dari apa yang disampaikan oleh Asy'ariyah ini adalah yang ditetapkan kebenaran adanya
wajah bagi Allah yang mengikuti cara yang diamalkan kaum as-salaf as-salih as-sahih as-salih dalam masalah ini, yaitu mengimani kebenaran sifat-sifat Allah yang dituturkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya, apabila kita memahami hadis yang disampaikan dari Anas radhiyallahu anhu, kita akan tahu bahwa sabda Rasulullah SAW dalam hadis Itban maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekedar mengucapkan kalimat tauhid dengan lisannya saja. Jadi kalimat la ilaha illallah harus terhunjam di dalam hati kita untuk juga tidak melakukan kesyirikan yang menyebabkan amal-amal kita menjadi batal karenanya. Mari kita perhatikan perpaduan antara sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya kita tahu mengenai keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Maksudnya adalah bahwa Nabi Isa alaihissalam diciptakan Allah dengan firman-Nya, yaitu kun, jadilah, yang disampaikannya kepada Maryam melalui malaikat Jibril. Karena kita tahu bahwa Nabi Isa lahir tanpa bapa. Ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Maryam lewat malaikat Jibril bahwa dia akan melahirkan seseorang yang tanpa dengan suami. Inilah keistimewaan dari Nabi Isa alaihissalam. Padahal ada lagi yang lebih istimewa, yaitu siapa? Adam alaihissalam. Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Jadi kalau Isa dikatakan bahwa Isa adalah manusia istimewa karena tanpa ayah, Adam tentunya lebih istimewa lagi karena lahir tanpa ayah dan ibu. Bahwa kita harus mengetahui Nabi Isa adalah ruh di antara ruh yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat kuasa untuk menciptakan sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa untuk menetapkan sesuatu. Dan kemudian mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran, bahwa kita harus mengakui dengan iman adanya surga dan neraka. Selanjutnya kita tahu juga sabda Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW menyampaikan amal itu sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya. Amal baik akan dicatat sebagai kebaikan dan amal buruk akan dicatat sebagai keburukan. Yang selanjutnya, kandungan dari bab ini adalah mengetahui bahwa timbangan itu mempunyai dua daun yang tadi disampaikan. Daun yang pertama misalnya adalah daun-daun kebaikan, dan daun yang satu lagi adalah kalimat la ilaha illallah, di mana kalimat la ilaha illallah lebih berat timbangannya daripada amal-amal yang lainnya. Yang terakhir, kita tahu mengenai adanya kebenaran dari adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wajah di sini jangan diserupakan dengan apa-apa yang seperti makhluk, karena Allah adalah bukan makhluk tapi Sang Khalik, Sang Pencipta. Oleh karena itu kita harus mengimani adanya Allah dan menafikan semua di luar Allah sebagai yang berkuasa. Demikian mungkin yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita memasuki pada bab selanjutnya, mari kita buka ruang untuk berdiskusi. Semoga pagi hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang paling pokok dari bahasan ini adalah
mengenai keyakinan atau keimanan kita terhadap kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita menafikan semua yang ada di luar Allah SWT dan menisbatkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang wajib kita sembah dan kita ibadahi, sebagaimana juga penciptaan makhluk semuanya adalah hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan barangkali ada komentar atau ada hal-hal yang mau disampaikan. Mari kita bahas pada pagi hari ini. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu beratnya timbangan la ilaha illallah. Itu ada yang harus digali dan yang digali lebih dalam. Sehingga kita tidak hanya mendapatkan ruang kosong, hampa, karena tidak memahami satu kata demi kata tentang kalimat la ilaha illallah. Kalau saja kita mau mendalaminya, maka sebetulnya orang yang sudah memahami benar tentang hakikat la ilaha illallah, dia akan merdeka dari penjajahan kebohongan, merdeka dari penjajahan kezaliman dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena ternyata yang hak atau yang benar itu adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mencoba menggali lebih dalam lagi tentang apa itu la dan fungsinya. Apa artinya ilah itu sendiri. Dan kenapa Allah menjadi pilihan, ujung pilihan daripada sebuah kalimat. Itulah misteri yang harus kita gali. Sehingga kita punya isi, punya ruh yang bisa bekerja sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Karena sering saya sampaikan pada kesempatan tertentu bahwa ilah itu banyak kandungannya, yaitu paling sedikit 3 hal yang paling penting. Ilah artinya la ma'budu illallah, tidak ada peribadatan selain untuk Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang lain itu dinilai jauh lebih rendah daripada ibadah kepada Allah. Kemudian ada yang mengatakan ilah itu ilahiyun. Ilahiyun itu apa? Artinya ketergantungan. Selama manusia itu tidak tergantung kepada Allah, itu adalah tempat bergantung yang sangat lemah. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, insya Allah kita bergantung pada sesuatu yang maha kuat. Karena Allah tahu maha segalanya. Allah maha kuasa dan maha berbijaksana. Di antara yang ketiga adalah ilah itu bisa berarti kecintaan. Ketika manusia lebih mencintai di luar Allah, itu satu kegagalan di dalam memahami atau mencintai sesuatu yang benar. Banyak orang terjerumus mencintai pekerjaannya sehingga meninggalkan Allah. Banyak orang mencintai kelompoknya atau golongannya sehingga dia meninggalkan apa yang dikehendaki Allah. Kalau saja kita mau menggali lebih dalam lagi, sebetulnya ada 14 pemahaman tentang ilah. Ayolah kita mencari pemahaman itu agar kita tidak menemui ruang kosong, agar perilaku kita itu tidak hampa. Yang ujungnya juga yaitu tentang Allah. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mau mempelajari tentang syariatnya, kita memenuhi apa yang menjadi kehendak Allah. Boro-boro kita menemukan hakikat inti daripada Allah itu sendiri. Sehingga banyak orang yang sebetulnya mengenal Allah itu dengan meraba-raba. Meraba-raba artinya tidak punya ilmu untuk memahami Allah. Padahal kalau kita baca tentang
kita baca tentang surat Asmaul Husna, 99 sifat karakter Allah, di situ sebetulnya kita bisa menemukan hakikat Allah yang sebenarnya. Sehingga kita berada pada apa istilahnya, pada menempel atau melekat kepada kekuatan yang maha besar, maha kuat, maha bijaksana, maha segalanya. Itulah sebetulnya sebagai komentar di dalam hal memahami la ilaha illallah. Karena tadi di dalam pembukaan juga bahwa begitu beratnya timbangan pemahaman. Itu kalau orang paham, itu kalau orang mengenal, itu kalau orang sampai kepada ujung pemahamannya itu apa sih hakikat Allah, sehingga kita harus bergantung, sehingga kita harus memfokus kepada Allah. Demikianlah, semoga ini memberikan satu masukan yang bermanfaat. Ya. Baik, terima kasih Pak Hartono atas komentarnya. Jadi syarat pertama untuk mengilmui makna la ilaha illallah adalah menafikan peribadahan. Menafikan itu artinya mengesampingkan peribadahan atau penghambaan kepada selain Allah SWT, dan menetapkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang patut diibadahi dengan benar, serta menghilangkan sifat kejahilan atau bodoh terhadap makna dari la ilaha illallah sebenarnya. Allah SWT berfirman dalam surat Muhammad surat 47 ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Begitu juga firman Allah di dalam surat Al-Zukhruf ayat 86, illa man syahida bil haqq wa hum ya'lamun. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui dengan benar adanya la ilaha illallah dan mereka meyakininya. Demikian juga di dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamuna innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan benar orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Demikian juga surat Al-Fatir surat 35 ayat 28, Allah SWT berfirman, innama yakhshallahu minal ibadihil alama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Ulama itu artinya orang yang mengetahui. Dalam kitab Sahih dari Utsman, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Jadi ketika kita meninggal, kemudian dalam hati kita ada keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita akan masuk surga. Syarat kedua ada yang meyakini kalimat la ilaha illallah adalah maksudnya seseorang harus meyakini kalimat ini seyakin-yakinnya tanpa boleh ada keraguan sama sekali. Yakin adalah ilmu yang sangat sempurna. Allah Ta'ala memberikan syarat benarnya keimanan seseorang kepada Allah dan Rasulnya dengan sifat tidak ada keraguan-raguan, sebagaimana dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-49 ayat ke-15 yang berbunyi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu
wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum shodiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Nah, apabila seseorang ragu-ragu dalam keimanannya, maka termaksudlah dia dalam golongan orang-orang munafik. Semoga Allah melindungi kita dari sifat semacam itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada orang-orang munafik tersebut, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya. Itu dalam surat At-Taubah ayat 45. Ini adalah orang-orang munafik yang diganjar atau dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala akan memasuki neraka yang paling bawah, fidarkil asfal. Dalam beberapa hadis Allah mengatakan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga dengan syarat yakin dan tanpa keraguan. Misalnya Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa anna rasulullah la yalqallaha bihima abadu ghaira syakki fihima illa dakhalal jannah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah. Tidak ada seorang hamba pun yang bertemu Allah atau meninggal dunia dengan membawa keduanya dalam keadaan tidak ragu-ragu, kecuali Allah akan memasukkannya ke surga. Demikian yang bisa disampaikan atas komentar yang sudah disampaikan oleh Pak Artono. Baik, mungkin itu saja dulu karena ada keterbatasan waktu. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.